Wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan kami ini dari mana. Jadi kami ini dari komunitas Belepo 2 yang bergerak di bidang literasi. Kampus untuk mengajak adik-adik SMA. Nah kami mengundang dua sekolah yaitu Smartik dengan apa singkatannya kalau SMK 2 di sini? Masa tidak ada apa? Semeku? Apa itu? Tidak ada Ji. Biasanya itu ada, tapi tidak tahu lah. Mungkin kalian yang SMK Unggul. ya, SMK Unggul yang mana ini? Yang kedua. Saya orang baru yang pertama. SMA sama SMA kan beda. Ya kan? Namanya beda. Semuanya jadi satu. Ada IPAS. Jadi IPA IPS. IPAS. Kelas 10, teman kelas 10. Kelas 11 kejuruan. Iya. Kamu pelajarinya atau enggak? SMK itu Kak, dia persiapkan bukan untuk lanjut kuliah tapi lanjut kerja atau berwirausaha. Ya, itu sebenarnya. Apa-apa itu sebagai dasar. Jadi langsung saja untuk mengefisienkan waktu saya gurunya mereka yang tetangga ini. Tadi kan SMK 2. Gurunya kalian kan Pak Laude. Ya. Tapi tolong panggil dia Pak Reni, jangan panggil Pak Laude. Sebab kami sesama Sulawesi Tenggara itu tidak ada yang dipanggil namanya Laude. Soalnya banyak yang begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membawakan puisi. Mungkin puisi ini yang pengagumnya Supati Cokodamono mengucapkan kain kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, baik. Kita hari ini akan mencoba menulis puisi dengan sederhana, tapi dengan cara puisi. Mungkin hari ini punya kenangan yang terindah, dan hari ini dia bisa menulis puisi. Dengan kerendahan di sini bisa menulis puisi dengan sederhana. Oke, baik. Perkenalkan saya Kasdar. Saya seorang guru di SMA Negeri 3 Gorontalo jurusan. Ya, penggiat itu di mana saja dan kapan saja ketika dipanggil untuk memberikan materi, jalan. Karena hari ini alhamdulillah saya memberikan spesial berikan materi hari ini baru bertemu dengan saya. Yang kalian Pak Kasir hanya bermain di film, ya. Saya memang biasa mengajak anak-anak untuk bermain film, dan hari ini lain daripada yang lain. Fokus dulu. Kita judul gamenya adalah menangkap apel. Kalau yang lain sudah pernah lihat, tangkap apel pernah lihat? Tidak. Belum. Tangan kanannya dibuka dan tangan kirinya ditaruh, telunjuknya ditaruh di atas tangan teman. Siap? Oke. Kalian menangkap jari temannya dan teman kalian jangan pasrah dong ditangkap. Ya? Jangan pasrah untuk ditangkap. Ya. Oke, cerita ini. Ada seorang nenek ingin menjenguk cucunya yang sedang sakit di rumah sakit. Ternyata si cucu ini kesukaannya adalah buah. Kesukaannya adalah buah. Ya, si cucu berpesan, nenek tolong belikan buah ya yang warnanya merah. Ya, akhirnya si nenek ini bersinggah di tempat buah. Buah, ada buah yang warnanya merah. Ternyata itu buah, ternyata itulah buah anggur. Buah anggur bukan apel. Ternyata buah alpukat. Di sebelahnya lagi ada buah ini kesukaan si anak si nenter ya. Dia kata, oh buahnya bagus, ternyata itu adalah buah rambutan.
silakan. Mulia terbang bersenandung, senja masih mengantar nelayan menulung malam, kurung masih menelan kabut, dan nelayan memanggul dayung dari jalan. Oke, tepuk tangan dulu. Saya tahu yang membaca puisi itu baru 10. Sebentar ada yang ahlinya, yaitu Pak Reni akan membawakan beberapa puisi. Oke, baik. Kita langsung ke materi. Bisa dibacakan untuk mengutarakan perasaan atau hal lain. Oke, tepuk tangan dulu. Oh, main. Oke, bukan main. Oke, apa itu puisi? Memang betul Mai katakan tadi apa namanya? Sebuah ungkapan, sebuah kata-kata, kumpulan kata-kata yang indah. Ya, kita lihat di sini. Apa itu puisi? Ya, puisi merupakan suatu bentuk perasaan karena baru-baru, oke, dan berperasaan. Mana ada? Oke, puisi adalah merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, bahasa, kemudian kreativitas dan imajinasi pengarang dengan sebenarnya adalah bisa berisi kata hati. Misalnya kalian sementara gundah gulana, sementara marah, bisa kalian. Yang lebih bagus lagi itu Kan dua baris. Perbedaan dia bukan apa? Ini saya bukan aku. Perkenalkan, ini saya bukan aku. Dengan sakit kronis sebab terkena tikam tak kasat mata yang merangkul lalu membusuk. Dengan telinga menuli, mata memejam
kenapa pengkhianatan di mata ini sangat menjijikkan. Dengan sadar, puisi ini tertulis saya, bukan aku. Karena aku terlalu akrab untuk kita yang terlalu asing. Tepuk semangat biasa gimana? Kalau di sekolah biasa gimana? Tepuk semangat. Ini karena mungkin tadi sudah mengerti. Coba semuanya berdiri dulu. Ini karena kan ada dari sekolah yang berbeda. Ini sudah saling mengenal belum? Belum? Yang lain sudah. Estetika membaca puisi seperti apa? Estetika dalam membacakan sebuah puisi. Kita kenalan dulu adik-adik. Dari saya dulu mungkin akan perkenalkan nama. Setelah itu nanti adik-adik siap pasangan. Tapi dengan catatan ketika berkenalan tidak boleh yang sudah dikenal. Jadi cari pasangan sebenarnya tidak boleh orang yang sudah dikenal. Gitu ya? Cari pasangan tidak boleh orang yang sudah dikenal. Jadi kalau itu kan ya, itu memang label yang diberikan di daerah kami untuk orang-orang Sulawesi Tenggara. Jadi kalau ada silsilahnya, kalau misalnya di Bali itu ada IGD, Ketut, yang begitu. Dan kalau di Tenggara juga ada Laude, ada La saja, ada Kasdar juga, yang tidak ada La-nya, tidak ada Laude-nya. Ya, baik, jadi itu nama saya. Satu siswa untuk membacakan puisi di FL di Kupang di Nusa Tenggara Timur waktu itu di tahun 2017, dan kemudian puisi saya juga pernah terbit di yang paling tapi yang paling berkesan itu puisi saya itu Sajak Rindu tentang Ibu. Meninggalkan rumah atau misalnya tinggal di kosan ataupun masih siswa misalnya ke kota, orang tuanya di Gorontalo Utara misalnya atau di mana misalnya, pasti juga kadang juga rindu ya dengan orang tua. Kalau saya itu jarang, setahun sekali kadang pulang, kadang juga tidak. Seperti apa isi curhatan hatinya di dalam puisi kehilangan Di antara detak jantung yang bergetar, kau adalah rahasia yang tak terucap. Dalam setiap tatapan mata yang dipandang, ada rasa yang tidak pernah redup. Cinta ini seperti angin yang berbisik, menyentuh hati dalam hening malam. Walau tak selalu terungkap dengan kata, setiap momen bersamamu adalah puisi. Terima kasih. silakan. Puisi yang saya akan bawakan berjudul Redupnya Patah. Di malam yang sunyi, hatiku meronta-ronta. Kisah cinta yang bersemi kini mulai. Langkah terhenti, rasa terluka. Dalam redup, hanya sepi yang bisa menarik. Puing-puing asmara berhamburan di setiap jalan yang kini sunyi. Rindu menyapa dalam kehampaan. Patah hati merintih dalam diam. Terima kasih. Judul belum ini apa? Tidak apa-apa. Nanti Adit yang akan memberikan judul. Karena itu bisa masih Adit. Baik. Tentang kamu yang tak bisa kugapai. Ada sama tuh. Oke. Biasanya begini membaca puisi itu kalau diganggu pasti agak terganggu. Tapi karena kan bukan belum sastrawan ya, belum terbiasa tampil dan sebagainya, kalau sudah terbiasa tidak akan terganggu. Justru akan bisa
mengganggu orang yang mengganggu itu. Tentang kamu yang tak bisa kugapai. Kamu adalah sosok yang tak bisa kugapai. Sosok yang hanya bisa kukagumi dalam diam tanpa bisa kuungkapkan. Kamu bagaikan Bagaskara dalam buanaku yang gelap, dan juga menjadi Rona dalam duniaku. Tentangmu akan selalu Amerta, walau kita tak bisa bersama. Terima kasih. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu Senja di Sore Hari karena saya suka suasana di sore hari. Senja di sore hari, karya Agus. Matahari terbenam di waktu senja, pemandangan yang cantik untuk dilihat. Langit-langit berwarna jingga, suasana yang begitu indah. Pohon-pohon yang indah dihiasi kicauan burung. Angin membisik menyapa langit sore itu. Dikala senja mulai menyapa, waktu ternyaman untuk sendiri, waktu ternyaman untuk menenangkan pikiran, dan waktu yang tepat untuk menghilangkan depresi. Oh, senja, kau begitu indah. Senja, kau begitu cantik untuk dipandang. Senja, kau begitu seram. Oh, senja, kau membuatku senang. Terima kasih. Kamu, karya Nanda. Kamu aksara, abadi di dalam lembar demi lembar sebuah buku. Namamu terpampang jelas pada bait paling awal. Di sana, kugambarkan sosok dirimu. Indah, sangat indah. Kau gandewa yang menembus relung hatiku. Tak berdarah, namun memiliki kesan yang tak akan pernah melupakan. Terima kasih. Tahu ada kamu ini di siapa? Intan. Ada kamu ini di sekolah Jakarta ini. Itu kamu yang mana? Lanjut Intan. Siap ya, ini sampai selesai dia belum selesai. Nah, kita lihatkan pembacaan puisi dari. Perkenalkan, nama saya Intan Esrafu. Saya dari SMA 3 Kota Gorontalo. Judul puisi saya Senja. Senja tiba, mentari terbenam, warna jingga menari di cakrawala, membuat langit bermandikan emas, seolah dunia terdiam sejenak. Bayangan panjang menyapa bumi, menandakan waktu beranjak malam. Bintang-bintang mulai berkelap-kelip, menyapa bulan yang sungguh indah dan tenang. Senja, kau bagaikan lukisan alam yang mempunyai keindahan dan makna, mengajarkan kita keindahan dan keheningan yang menenangkan jiwa. Sekian, terima kasih. Megahnya gunung bisa didaki, luas samudra bisa diarungi, apalagi sebuah impian yang akan hadir nyata di masa depan nanti. Kumulai dengan langkah pasti, menapak langkah teguhkan hati, demi impian besarku, setinggi bintang hias angkasa. Terima kasih.
balik tetesan hujan, karya saya sendiri. Satu kata, cinta. Detik ini, hujan telah membasahi diri. Detik ini, rasa ini terpendam di dalam hati. Perasaan ini tak pernah terungkapkan. Hujan, kaulah yang tahu rahasiaku. Mencurahkan air yang terpendam di dalam hati ini. Hati ini sudah tak sabar untuk mengungkapkan rahasia ini. Biarlah kita berdua yang tahu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.